Jadi hari ini kita bakal reaction ya, nggak usah pakai lama, pertandingan yang ditunggu-tunggu sama warganet ya, sama ditunggu gua juga, antara pertandingan Rumi lawan Jeff Hardy. Jadi pertandingan ini udah gue tunggu lama ya, gua udah sempet DM-an sama Jeffrey Nicole, gua udah megang kayak lu jangan sampai kalah ya, gue bilang itu gue pendukung lu gitu. Ini gue pendukung si Jeffrey Nicole ya. Rumi tai dan sekarang kita bakal reaction video mereka fight ya. Dan ini adalah tanggapan gue, kita nggak usah pakai video yang panjang karena udah pada nonton juga videonya, jadi kelamaan. Jadi kayak gue cuman kasih lihat dari POV gue. Oke, nama nih. Nah ini dia entrance-nya udah beda banget ya sama waktu lawan gue dulu. Dia dulu masuknya pakai lagu Dewa. Ya sekarang dia jadi raja-rajaan gitu ya. Nggak tahu, mungkin dia mau jadi raja singa ya, nggak tahu juga. Intinya entrance-nya udah berbeda lah dari yang waktu sama gua gitu ya, gara-gara dia emang sekarang udah sombong ya, udah menang lawan gue, lawan Jeffrey ya, ini Jeffrey Nicole, terus jadi sombong, sekarang dia udah bisa banyak bacot ya. Nah ini pertandingan nih guys, ini pertandingannya ya. Jeffrey yang pakai topi biru lagi, helm biru. Nah sekarang dari segi jangkauan ya, ini Jeffrey tuh kalau jauh, Jeffrey tuh kejelekan dia pendek cok. L ini tinggi, lebih tinggi daripada gua 10 cm. Nah ini digebukin nih lihat ya. Tuh Jeffrey mundur, digebuk lagi, dikasih straight. Nah ini katanya di sini guys, di sini ya. Di sini katanya si Jeffrey ini bahunya tuh dislokasi. Cuman seharusnya kalau kayak gini tuh. Nah kan waktu wasit kayak begini dia bisa ngomong nih ke wasitnya nih ya. Dia bisa ngomong ke wasitnya kayak, tangan gue dislok kayak nggak bisa bergerak gitu loh, copot di bahu gue nih. Segala macam bisa ngomong kayak gitu. Masalah si Jeffrey ini nggak ngomong. Nah oke, walaupun dia lagi panik kali ya, dia bisa lari coy sebenarnya. Ya. Kayak si Aldi Taher gitu, lari keluar ring boleh coy kayak begitu ya. Ya berarti kan bisa dilakukan juga mungkin ya gitu ya. Cuman kayak jangan terlalu sampai keluar ring lah. Itu lari-lari di sekeliling ring, lu jauhin dia, bilang bahu lu copot gitu. Dan ini juga ada yang bilang ya, si Max Metino yang tidak melakukan hitungan pukulan baru 7, tidak melakukan hitungan, tidak memanggil dokter ya. Kemudian di stop aja pertandingan seperti itu. Padahal itu pertandingan amatir, bukan profesional. Yang meminta amatir dia. Jadi katanya sampai 10 pukulan katanya baru boleh diberhentikan. Ini sama kasusnya dulu gue sama L. Ini kasusnya gue sama L kayak gitu. Gue menang di round 1 sama di round 2. Promotornya ngomong ke gue, "Woi, lu tahan aja di round 3. Round 3 lu pasti menang," gitu. Nah, di round 3 ya emang kesalahan gue. Ini gue belum pernah bahas ya, semenjak gue fight sama L, semenjak gue kalah gue gak pernah bahas di video nih. Nah, sekarang lagi pas dan dari kejadian sama. Nah, kalau misalnya kayak begitu ya, menurut gue yang gue bingung kenapa gue diberhentiin TKO. Gue mikirnya kayak mendingan gue jatuh aja tinggal 20 detik terakhir. Kalau itu gue jatuh pun, gue jatuh gitu ke lantai, kayaknya itu gue masih menang gitu loh. Karena poin gue di round 1 sama round 2 tuh udah banyak gitu. Nah karena gue nggak jatuh, gue di atas ya, menurut gue masih defend ngentot sebenarnya ya. Wasit anjing, gue masih defend, tangan gue masih hands up di atas. Nah Jeffrey udah tangannya di bawah kayak begini, udah digebukin ya udah. Kalau gue tangan masih di atas tapi gue diberhentiin. Ya mungkin ya, gue nggak terlalu mengerti itu, wasit pasti lebih ngerti. Kaki gue udah nggak pivot, mungkin udah nggak jalan gitu, jadi kayak wasit berhentiin. Nah tapi sebenarnya gitu ya. Nah kita lanjut lagi deh. Nah langsung sombong gitu cok. Lihat. Ya boleh lah kalau menang, boleh lah kayak gitu. Cuman ya kalau misalkan gue ketemu dia di jalan si L ya, terus dia ngajak ribut gitu sama gue, misalkan nggak kenal gitu, gue nggak takut sih sama El walaupun dia udah menang 3 kali gitu. Karena emang gak ada ngeri-ngerinya sebenarnya orang anjing. Coba kalau misalkan kemarin gua latihan, ayo buat ronde 2 deh. Ayo sini, ayo gua latihan. Kemarin sebelum naik panggung gua minum Amer dulu, ngentot. Ya cuma itu gue yang salah sih, emang gue yang salah, emang gue layak kalah karena gue terlalu meremehkan dia gitu loh. Nah tuh pukulan masuk dan dia udah nggak defend gitu. Gue nggak tahu apa yang si Jeffrey omongin gitu.
Si Atos lagi, ngapain si Atos di sini? Udah lo rawat anaknya di rumah, ngentot masa Nato Superstar kena knockout. Nah, ya jadi dan waktu gue fight ya sama L itu, BB gue berat badan gue tuh beda 10 kilo sama dia. Berat gue 83, ngentot, berat dia tuh 93, lu pengen. Dan itu kayak ya udah lu nggak apa-apa kan Mas, gue nggak apa-apa, gue nggak jadi masalah gitu. Jadi kayak sebenarnya dari fight gue waktu saat itu emang berat badan gue tuh beda 10 kilo sama dia, gue lebih ringan 10 kilo dan dia lebih tinggi juga daripada gue. Cuman ya di situ gue nggak ngasih alasan apa-apa, nggak gue klarifikasi, nggak gue kayak ternyata nih curang nih kayak 10 kilo, enggak. Kalau gue mah kalah ya udah kalah. Dan gue juga sebenarnya nggak takut sama orang yang 10 kilo 20 kilo di atas gue gitu. Ya fight mah is fight gitu. Cuma misalnya secara struktur ya sebenarnya emang nggak boleh beda 10 kilo gitu. Asal lu pada tahu aja gitu. Ya kan gue udah kalah, gue juga nggak membela diri kan kemarin ini, ya kalah mah kalah aja. Nah ini langsung nih speed sombong gitu, langsung kayak ya udahlah biarin lah, kalau namanya menang ya. Cuman ya gitu, si Jeffrey sempat ngomong kan kalau nggak salah dia mau berhenti boxing. Ya menurut gua ya udah saat yang tepat sih Jeffrey udah mendingan lu main film aja. Menurut gua main film lebih pas gitu ya sama lu. Gak usah ikut tinju lagi, kayak muka lu ganteng gitu, lu ketonjok bengap-bengap, gak ada yang mau pakai lu lagi ntar ngentot gitu loh. Dan udah 2 kali kalah, menurut gua udah cukup, nggak usah cari yang ketiga menurut gua. Jadi ya udah stop aja, kecuali ya lu mau coba ranah lain, lu mau coba MMA, mungkin basic lu kan MMA. Gua kalau misalkan mau coba lagi sama, gua mau coba lagi sekali lagi sama L sebenarnya. Dari Lubuk Hati kok ada iklan sih, kontol si Wukong, YouTube-nya nggak premium anjing. Nah ini reaksi orang netizen yang inilah. Intinya sih udah stop aja sih Jeffrey ya. Kalau misalkan untuk L ya gue tetap kongratsin, lu menang lawan Jeffrey Nicole yang kedua kali. Berarti ya udah tau lah pemenangnya siapa di trilogi ini. Cuma lu sama gue gak ada trilogi ya, anak bangsat. Ya lu jangan kabur ya. Lu hadapin dulu gue trilogi gue sekali lagi. Kalau misalkan gue sekali lagi gue kalah, gue terima gue kalah. Karena emang gue emang gue emang lu lebih jago daripada gue. Dan gue tahu kenapa L tuh nggak mau lawan gue lagi gitu loh. Pertama ya emang gue nggak seterkenal Jeffrey Nicole gitu pertama. Dan yang kedua ya lawan gue tuh sebagai ancaman karena dia udah mau kalah waktu itu ngentot. Makanya dia nggak mau lawan gue lagi. Ya makanya dia lawan nih Jeffrey gitu loh. Gue tahu ya exposure emang gue kalah sama Jeffrey. Cuman kalau dari segi skill dia nggak mau lawan gue lagi. Karena buat apa? Exposure-nya juga kurang, tapi resikonya jauh lebih besar. Emang gue gak tau otak lo. Cuman dari kemarin gue merasa preparation gue kurang dan gue terlalu mandang rendah, jadi gue gak latihan juga. Nah untuk sekali lagi boleh deh ayo El Rumi. Gue gak takut kalau misalnya ketemu sama dia, cok. Sumpah. Iya dia round 1 round 2 aja udah 4-4 bangsat. Ya jadi intinya gitu. Tapi kalau misalkan lo mau coba nggak boxing ya nggak apa-apa. Lo mau coba MMA sama gue, let's go. Ya ini kalau 2 orang untuk El Rumi sama Satria Mahathir, ayo kita fight, kita cari promotornya gitu, latihan dulu lah. Dan gue juga kalau misalkan lo oke, gue mau mempersiapkan diri nih. Dia bisa trash talk ke Jeffrey Nicole ngentot. Kemarin gue lihat dari ininya apa namanya face to face ya. Ayo sini, ayo kita talk shit, ayo sini, ayo kita adu bacot, ayo gue nggak takut di sini. Bawa semua, ayo. Nah, ini main ramean lu kayak begitu lu. Ini apa sih, kok kenapa jadi video-video begini ngentot? Gue nggak butuh si botak ini, apa sih ngentot? Nah, jadi menurut gue keputusan wasit juga menurut gue tepat juga ya, soalnya gara-gara ya emang Jeffrey Nicole nggak hands up, nggak defend segala macam. Ya pukulan masuk ke dalam ke mukanya gitu. Apalagi kan ini kan artis ya, ibaratnya ya artis, inilah maksudnya lebih aware lah pasti wasit kayak gitu. Ini kan bukan professional fighter gitu. Takut ada kenapa-napa segala macem. Ya jadi keputusan untuk diberhentikan wasit yang menurut gua ya nggak bisa diganggu gugat gitu loh. Waktu gua TKO aja gua kan banyak yang kayak harus gua bilang kenapa nih sit gini. Tapi kalau misalnya keputusan wasit seperti itu ya udah gitu. Maksudnya kayak yang namanya boxing. Congrats juga untuk El Rumi dan Jeffrey Nicole, semangat ya. Dan benar keputusan lu
keluar dari dunia boxing, lu bilang lu kayak lu nggak ngerti boxing ini apa, tapi kan sebenarnya lu waktu lu menang lawan netizen ya, yang waktu haters lu itu, lu langsung tuh kan berasa kayak emang iya nih gua ngerti nih, gua jago nih boxing nih, giliran kalah dia kayak berhenti di dunia boxing kan. Maksud gua kan agak ini ya, agak menurut gua dari kalau misalkan dari segi wise-nya sih memang lu nggak usah boxing lagi, duit udah banyak ya, duit udah banyak Bang Jeffrey ya. Udah lu lanjutin, lu main film aja deh gitu segala macam. Lu sering menang juga kan di dalam film kan, lu berantem, nah di situ aja lu menang gitu. sorry bukan maksud roasting lu ya, ini mulut kebiasaan nih, tolol anjing. Udah gitu aja video dari gue. Menurut kalian gimana kemarin video El Rumi lawan Jeffrey Nicole? Apakah itu keputusan wasit yang tepat? Apakah itu keputusan wasit yang tidak tepat? Coba komen di bawah. Gimana tanggapan kalian sebagai pengamat dan netizen? Oke, segitu aja video dari gue. Terima kasih, see you next video, bye.